Shalom. Tuhan sangat baik sekali ya. Kita masih boleh berada bersama-sama untuk bersaat teduh. Dan ini kembali lagi dalam kehidupan Kristen. Saat teduh itu adalah sesuatu yang paling istimewa menurut saya juga ya. Istimewa banget. Karena itu adalah saat dimana kita berhubungan intim dengan Tuhan, datang pada Tuhan. Karena itu mari kita akan datang dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dan semoga pelayanan kami memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kaulah Tuhan,
penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitamu. Haleluya, Tuhan Kau baik, Kau kekuatanku, Kau pengharapanku, hidupku dalam-Mu. Kau tempat perlindungan, Kau kekuatan, Kau segalanya, Kau yang menopang hidupku. Yesus, Kau segalanya, kekuatan, gunung batu perlindungan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu Amin, Tuhan. besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh
langit. dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sukacitaku, kekuatanku. Ya Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagiku, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat-saat terindah, saat kami datang kepadamu, melekat pada pokok anggur yang benar. Inilah saat-saat di mana hati kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang Terima indah. kasih Saat Tuhan. kami boleh dekat denganmu, Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Oh, Terpujilah nama-Mu, terima Yesus. kasih Terpujilah Tuhan. nama-Mu. Engkaulah kekuatanku. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu, Yesus. berbicaralah Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. siap mendengar firman. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Sungguh sebuah saat yang sangat indah ya. Inilah saat bagaikan kita sebagai ranting benar-benar menyerap sari-sari dari Yesus sang pokok anggur itu ya. Oke, dan kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab seperti biasanya, di mana hari ini oleh seizin Tuhan kita telah sampai di Injil Lukas ya, Lukas pasal yang kelima. Dan kita akan dibantu membacakan oleh Bu Sulis tentunya. Silakan Bu Sulis. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut,
mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang yang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepadanya, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi,
tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Amin. Haleluya, sungguh sebuah kebenaran yang luar biasa. Dan kami sangat mempercayai bahwa firman Allah itu hidup dan berkuasa. Sehingga ketika kita baca sama-sama, pasti ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, izinkan kami sedikit berbagi ya, apa yang Tuhan taruh sebagai perenungan dalam hati kami. Yang mana itu kami ambil dari ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Puji Tuhan. Apa sih menariknya kata-kata ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menolak pelayanan. Ini mungkin judul yang cocok bagi renungan kita saat ini ya. Yesus ternyata pernah menolak pelayanan. Orang-orang itu datang kepada Yesus karena mereka ingin dilayani oleh Yesus. Dan Yesus adalah sosok teladan pelayan yang luar biasa. Tapi ternyata sungguh menarik, Alkitab berkata Yesus menolak pelayanan. Tapi ada tambahannya. Bukan karena dia tidak mau. Bukan karena dia merasa tidak bisa. Tetapi ada sesuatu hal yang perlu lebih penting menurut Yesus untuk dikerjakan. Yaitu berdoa. Ya, dia memberikan sebuah teladan loh bagi kita saat ini. Banyak kali saya melihat para pelayan Tuhan itu sibuk sekali melayani, mungkin seperti Marta gitu ya. Melayani ini, melayani itu, tetapi terkadang pelayanannya sampai-sampai harus mengikis jam doanya sendiri. Sampai-sampai harus mengikis saat-saat dia bersama dengan Tuhan sendiri. Well, apapun pelayanan yang saudara kerjakan, mungkin saudara melayani sesama dengan perbuatan baik, itu baik. Yesus pun melayani sesama dengan perbuatan baik. Ataupun mungkin saudara melayani secara rohani, itu pun baik. Yesus pun melayani secara rohani, bukan? Dengan memberitakan firman. Tetapi ada sesuatu yang Yesus ajarkan hari ini buat kita. Melayani itu baik, dan itu harus. Tapi jangan korbankan saat-saat saudara bersama dengan Tuhan. Kita itu seperti HP. Sebuah handphone, smartphone. Kalau smartphone itu bisa berfungsi dengan baik, tentu sangat bagus sekali. Tetapi kalau smartphone atau handphone yang baik itu tidak pernah di-charge, maka tentu dia akan kehabisan baterai. Ya. Dan saat-saat men-charge itu terlihat sederhana tetapi cukup penting. Karena itu saya bersyukur saudara mengambil waktu bersama-sama dengan kami untuk bersaat teduh. Ini adalah saat yang istimewa.
Mari bawa diri saudara lebih dalam terus dalam hadirat Tuhan. Ya. Di tengah-tengah kesibukan saudara, mungkin saudara melayani suami, melayani anak dan lain-lain, melayani istri. Jangan pernah lupa waktu untuk berdoa. Karena Yesus pun pernah seolah-olah menolak pelayanan karena dia mau mengambil waktu untuk berdoa. Semoga renungan ini memberkati saudara sekalian dan membuka pola berpikir kita bersama-sama tentang pentingnya arti kedekatan dengan Tuhan, berdoa. Ya, mari kita akan datang bersama pada Tuhan. Kita bersyukur buat firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hari ini Kau memberikan sebuah renungan yang cukup menarik sekali bagi kami tentang pentingnya saat bersama dengan Engkau Tuhan. Seringkali karena pelayanan itu terkadang juga tercampur dengan hobi kami, dengan kesenangan kami. Kadang-kadang kami melayani sesuatu yang memang kami sukai, kami ada hobi di sana. Dan sehingga kami lupa dan kami mulai senang melayani dan bahkan mungkin banyak dari antara kami yang meninggalkan jam-jam doa kami. Dan tanpa sadar kami mulai melayani kesenangan kami sendiri, hobi kami. Tapi hari ini Kau menyadarkan kami Tuhan, bahwa saat bersama dengan Engkau adalah saat yang tidak pernah boleh kami lewatkan. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita akan doa lebih dulu untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang belum percaya Yesus. Mari kita doakan untuk pertobatan mereka. Jangan jemu-jemu berdoa, yakinlah pada kuasa Tuhan yang sanggup menjamah mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Sanggup menjamah. Tolong Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oke, kita lanjutkan doa kita ya. Dan hari ini kita akan dibantu untuk berdoa syafaat ya. Akan dipimpin untuk pokok doa yang pertama untuk orang-orang Kristen yang tertindas. Karena kita harus sadari ya, ada banyak teman-teman kita di luar sana yang tertindas. Juga untuk bangsa negara kita yang tercinta Indonesia. Kita akan berdoa bagi itu. Dan saya persilakan untuk Bu Wiwi ya, memimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Kalau kami boleh ada semua karena kasih. Yes. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-hamba yang teraniaya, yang tertindas oleh nama-Mu Tuhan. Tertindas karena kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kiranya Tuhan Kau sertai, Engkau jaga dan Kau lindungi Tuhan. Terima Berikanlah kasih ya kasih Tuhan. setiamu Tuhan. Ya Tuhan. Supaya mereka tidak akan berpaling kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, Biarlah tolong mereka tambah lebih mereka. dan lebih lagi setia Tuhan. Di Terima dalam mereka mengalami aniaya Tuhan, dia akan Tolonglah berpegang mereka, teguh Tuhan. apapun yang terjadi, tetap mengikut Engkau Yesus. Amin, amin Tuhan Terima Yesus. kasih Bapa, terima kasih. Amin, amin Kami Tuhan serahkan Yesus. anak-anak Tuhan yang teraniaya ini Tuhan. Haleluya. Engkau menyertai dimanapun mereka berada Tuhan. Ya Engkau Tuhan. sertai Tuhan. Engkau lawat mereka. Ya, satu persatu, tolong, Tuhan. tolong. Engkau tambahkan iman percaya mereka. Ya Tuhan Yesus. Dalam mengiring Engkau Tuhan. Amin. Biarlah dia tetap setia untuk melayani Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih, Tuhan. Oh Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa selalu menjaga dan melindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Oh kiranya Tuhan, Engkau lawat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan. Dari
Jauhkanlah dari segala bencana, jauhkanlah dari segala pertikaian Tuhan. Oh Tuhan, Engkau lawat Indonesia Tuhan, Engkau berikanlah damai sejahtera buat Amin, Indonesia. amin, amin. Oh Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau akan menjaga dan melindungi negara bangsa dan Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Terima Bapak, kasih, terima kasih. Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta di bawahannya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Yesus. Engkau berkati, Engkau jaga dan Engkau lindungi Tuhan. Setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan, semuanya kehendak dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ampuni Tuhan dosa bangsa dan negara kami ini Tuhan, dari apapun juga Tuhan. Terima kasih, Terima kasih Bapak, Tuhan, kasih. terima Oh kasih. Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap orang-orang yang Terima kasih perlu Tuhan, dalam terima kasih Engkau Tuhan. jaga dan Engkau lindungi Tuhan. Terima kasih Bapak, Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Haleluya, Yesus. Yesus. Haleluya. Mari kita akan doa juga ya. Sekarang untuk hamba-hamba Tuhan, untuk jemaat-jemaat Tuhan. Silakan Bu Retno akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Pada hari ini kami mau berdoa Tuhan buat hamba-hambamu Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang Kau kirimkan untuk mengabarkan Injil kebenaran-Mu dimanapun mereka berada. Yesus. Pelosok-pelosok negeri ini Tuhan. Tuhan, Kami mohon Tuhan. belas kasihan-Mu, Kau bekali hamba-Mu dengan kekuatan. Oh, ya Tuhan, tolong Kami hamba-hambamu Tuhan. mohon belas kasihan-Mu kiranya Tuhan tambahkan hikmat akan Amin, amin, amin Tuhan sehingga Yesus. kabaran Injil kebenaran-Mu Tuhan Ya, boleh Tuhan. sampai kepada kami Tuhan. Amin, Bapak pada semua Pakai bahasa. hamba-hamba-Mu ini Tuhan memiliki hati yang Oh. rendah hati Tuhan, memiliki hati seorang hamba Amin. yang sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan. Amin, amin Tuhan Kami mohon Yesus. belas Tuhan Yesus. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Hamba-Hamba-Mu Tuhan. lebih hari lebih hari, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan untuk kebesaran nama-Mu. Amin Tuhan Yesus. Kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Terima kasih, Tuhan hamba-hamba-Mu Yesus. dan keluarganya dimanapun mereka berada. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu nyata atas Amin. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak, kami juga berdoa buat jemaat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Oh Kami Tuhan. adalah domba-domba-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Jangan biarkan kami terhilang Tuhan. Amin. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menyertai. Mendengar akan suara-Mu. Ya Tuhan. Suara gembala kami yang selalu menuntun kami. Ya Tuhan Tuhan Yesus. Yesus, tolong kami. Berikanlah kami para Oh jemaat turut akan Yesus. firman, Amin. Amin. melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Amin Tuhan. Tambahkan iman percaya kami kepadamu. Oh. Kami rindu menjadi jemaat-jemaat yang hidupnya takut akan Kau. Amin. 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 Menghormati Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti ini. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Ucap Yesus. syukur Tuhan buat hari ini, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Thank you Jesus. Dan doa kami dalam nama Amin. Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami juga bersatu hati. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Baik mereka ada di rumah sakit maupun di berbagai tempat.
Sebab sesungguhnya kami meyakini dan percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Engkau mau, Engkau sanggup menjamah, menolong, menyembuhkan mereka. Karena itu kami berdoa, Tuhan kiranya Kau jamah. Tuhan kiranya Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, umat-Mu yang mengalami masalah. Kalau misalnya masalah-masalah itu terjadi karena kesalahan kami, maka kami mohon pertolongan-Mu, ampuni kami. Tunjukkan letak kesalahan kami umat-Mu. Dan Tuhan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kami berdoa Tuhan limpahkan dalam hati kami sukacita, damai sejahtera, dan ucapan syukur kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan, kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kita akan berdoa bagi pergumulan doa kita masing-masing ya. Tentu kita akan punya pergumulan masing-masing. Mari kita akan berdoa sejenak untuk pergumulan pribadi kita masing-masing. Saya beri kesempatan, silakan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, kita akan tutup ya saat teduh kita. Dan terus saya ingatkan, yang mau lanjut, ayo lanjut terus silakan ya. Mari kita akan datang bersama pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar lagi kami akan beraktivitas kembali. Dan kami mohon berkat-Mu atas keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami ya Tuhan. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.